Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan dari kelas Ekonometrika C dengan NIM 191080100106. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode regresi berganda estimasi parameter menggunakan metode OLS. Jadi saya akan mencari nilai B0, B1 dan B2 dengan menggunakan metode OLS. Kita bisa dapatkan dengan nilainya itu dengan melakukan penurunan parsial untuk setiap nilai konstanta dan koefisien regresi. Sebelumnya kita harus mengetahui asumsi-asumsi modelnya, seperti yang pertama residual terdistribusi normal, yang kedua nilai rata-rata residual adalah sama dengan 0, yang ketiga tidak terdapat korelasi serial atau autokorelasi antar variabel residual untuk setiap observasi, yang keempat variasi nilai residual konstan atau homoskedastisitas, dan yang kelima variabel independen tidak saling berkorelasi. Baik, langsung saja untuk penjelasan regresi berganda estimasi parameter, yaitu yang pertama bahwa nilai residual yang telah kita kuadratkan turunkan terhadap nilai B0-nya atau nilai konstantanya, dan hasil turunannya haruslah sama dengan 0. Jadi kita turunkan sigma S1 kuadrat terhadap B0 sehingga hasilnya kurang lebih menjadi sigma S1 kuadrat sama dengan sigma dalam kurung Y1 min B0 min B1 X dikali X1I min B2 X2I dalam tutup kurung kuadrat. Apabila kita diturunkan nilai residual ini terhadap B0, maka kita harus menggunakan teknik derivatif parsial. Hasilnya menjadi kurang lebih seperti ini. Jadi derivatif sigma S1 kuadrat dibagi derivatif B0 sama dengan derivatif sigma Y1 min B0 min B1 X1I min B2 X2I ditutup kurung kuadrat dibagi derivatif B0 sama dengan 0. Kalau sudah variabel ini sudah terikat, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, menjadi 2 sigma dalam kurung Y1 min B0 min B1 X1I min B2 X2I tutup kurung dikali min 1 sama dengan 0. Agar kita bisa menyederhanakan secara aljabar, minnya kita kalikan dengan 2, maka hasilnya seperti ini, menjadi min 2 sigma Y1 min B0 min B1 X1I min B2 X2I sama dengan 0. Agar min 2 nya bisa hilang, maka persamaan ini kita bagi seluruhnya dengan min 2. Nah, jadi ini dibagi dengan min 2 agar min 2 nya hilang, dibagi min 2 sehingga kita dapatkan menjadi seperti ini, menjadi sigma Y1 min N B0 min B1 sigma X1I min B2 sigma X2I sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan sigmanya ke dalam ya, ini yang ini sigmanya kita kalikan dengan ini. Sigma dikali Y1 sama dengan sigma Y1, sigma dikali min B0 menjadi karena ini adalah konstanta, kita jumlahkan tentu berapa banyak konstanta itu yang kita sebut dengan N. Kita sebut dengan N, ini N.
kalikan dengan nilai konstanta itu, dan seterusnya sampai kita peroleh hasil ini. Karena di sini ada n, maka seluruhnya kita bagi dengan n. Jadi variabel ini kita bagi dengan n, semua dibagi n. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Sigma Y1 sama dengan n B0 ditambah B1 sigma X1I ditambah B2 sigma X2I. Selanjutnya, agar n-nya bisa hilang, maka dibagi dengan n. Semuanya dibagi dengan n, sehingga hasilnya seperti ini kira-kira. Nah, menjadi sigma Y1 per n sama dengan n B0 per n ditambah B1 sigma X1I per n ditambah B2 sigma X2I per n. Di dalam statistika deskriptif, jumlah Y dibagi dengan n. N ini banyak data atau banyak observasi, adalah rata-rata Y atau Y bar, sehingga menghasilkan Y bar sama dengan B0 ditambah B1 X1 bar ditambah B2 X2 bar. Di sini kita bisa dapatkan nilai B0 dengan cara memindah ruaskan nilai B1 dikali X1 bar dan B2 dikali X2 bar ke sebelah kanan, sehingga kita dapatkan rumusnya, yaitu menjadi seperti ini. Menjadi B0 sama dengan Y bar min B1 X1 bar min B2 X2 bar. Nah, ini rumusnya. Setelah itu kita mencari nilai B1-nya dan B2-nya. Caranya kita turunkan nilai residualnya terhadap B1 sama seperti kita mencari nilai B0. Tentu caranya sama seperti yang tadi. Hasilnya seperti ini. Jadi sigma I kuadrat sama dengan sigma Y1 min B0 min B1 X1I min B2 X2I tutup kurung kuadrat. Ini caranya sama kayak yang mencari B0. Setelah itu hasil turunannya adalah, nah ini hasil turunannya 2 dikali sigma 2 sigma dikali Y1 min B0 min B1 X1I min B2 X2I dikali min X1I sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan min X-nya ke 2, sehingga menghasilkan seperti ini, menjadi min 2X sigma Y1 min B0 min B1 X1I min B2 X2I dikali X1I sama dengan 0. Untuk menghilangkan tanda min 2 nya, kita bagi seluruhnya dengan min 2. Nih, supaya min 2 ini hilang, kita seluruhnya bagi dengan min 2. Dibagi dengan min 2 sehingga menghasilkan seperti ini, sigma X1I dikali YI min B0 sigma X1I min B1 sigma X1I X1I min B2 sigma X1I X2I sama dengan 0. Setelah kita bagi dengan min 2, tentu kita sudah dapat formulanya, yaitu sigma X1I Y1 sama dengan B0 sigma X1I ditambah B2 sigma B1 sigma X1 kuadrat I tambah B2 sigma X1I dikali X2I. Nah, ini formula yang kedua. Dengan cara yang sama, untuk mendapatkan nilai B2, kita turunkan nilai residualnya terhadap B2, yaitu sigma S1 kuadrat sama dengan sigma dalam sigma dikali Y1 min B0 min B1 X1I min B2 X2I tutup kurung kuadrat.
Caranya sama kayak yang tadi, yang mencari B0 dan B1 gitu. Nah, ini tinggal kita ganti aja ininya menjadi B2, sehingga kalau sudah kita dapatkan seperti ini. Nah, sama ya, 2 sigma Y1 min B0 min B1 X1 I min B2 X2 I dikali min X2 I tutup kurung sama dengan 0. Kita kalikan 2 dengan X min 2 nya, sehingga menghasilkan min 2 sigma Y1 min B0 Y I min B0 min B1 X1 I min B2 X2 I dikali X2 I tutup kurung sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan min 2 nya sama kayak tadi caranya, yang mencari 0 sama 1, sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi sigma X2I Y1 min B0 sigma X2I min B1 sigma X1I X2I min B2 sigma X2I X2 dikali X2I sama dengan 0. Setelah dipindah ruaskan, kita dapatkan formula yang ketiga, yaitu sigma X2I sama dengan B0 sigma X2I plus B1 sigma X1I X2I plus B2 sigma X2 kuadrat I. Nah, ini yang ketiga formulanya. Kemudian dari 2 buah persamaan ini, yaitu persamaan 2 dan 3, kita lakukan modifikasi sedemikian rupa dengan metode aljabar biasa. Maka kita akan mendapatkan nilai B1 dan B2 nya, atau kita dapatkan hasilnya kurang lebih seperti ini. B0 nya ini B0 sama dengan Y bar min B1 X bar 1 min B2 X bar 2. B1 nya ini B1 nya, dan yang ini B2 nya. Demikian yaitu rumus formula B0, B1 dan B2. Jadi ini formula yang harus kita ketahui dulu. Rumusnya cukup panjang, namun ada metode lain yang lebih sederhana yang akan dipelajari nanti untuk video selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.